Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minggu hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Mungkin banyak hal yang kita sudah laksanakan di tahun 2020 dalam pelayanan, dalam segala hal yang kita kerjakan. Mungkin banyak kesan, mungkin banyak hal yang kita alami dan kita lewati. Tapi ingat bahwa di tahun 2021 masih ada banyak hal yang akan kita kerjakan. Karena itu di minggu hari ini saya ingin memberikan beberapa renungan singkat berkaitan dengan minggu hari ini. Dan renungan ini saya ambil dari Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-40. Namun mungkin saya tidak secara banyak membaca terkait dengan hal ini. Mungkin Anda yang melihat, mendengar hal ini, silahkan dibaca. Ya, baca dengan baik supaya bisa menolong saudara untuk hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka di sini setelah kelahiran Tuhan Yesus, ya, setelah kelahiran Tuhan Yesus, orang tua dari Tuhan Yesus itu membawa Yesus ke Bait Allah sebagaimana hukum Taurat memerintahkan. Dan kita lihat di sini bahwa ada ketaatan dari orang tua yang mereka taat terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh manusia. Maka itu kita juga perlu menaati aturan-aturan yang ada di negara kita. Aturan dalam berbagai hal, aturan di dalam gereja, di dalam dunia pekerjaan. Tentu kita harus mengikuti aturan-aturan. Sebagaimana di sini kita melihat bahwa orang tua dari Yesus membawa Yesus ke Bait Allah untuk mempersembahkan sebagaimana aturan di dalam hukum Taurat. Dan kita lihat di sini ada unsur ketaatan di sana. Dengan demikian, maka kita pun harus menjalankan atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Baik di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia rohani pun kita perlu mentaati. Di dalam gereja dan apapun yang mungkin perlu kita laksanakan. Jika kita mampu laksanakan, maka pasti itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Tetapi ingat bahwa apa yang kita laksanakan, kita bukan laksanakan untuk dilihat baik, tetapi kita laksanakan karena ketaatan kepada Tuhan. Sebagaimana apapun yang kita kerjakan, baiklah kita mengerjakan dengan baik atau dengan serius, dengan sepenuh hati, karena dengan itu kita juga melayani Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Itu poin pertama dari Lukas 2 ini. Dan yang kedua, kita perhatikan bahwa Simeon ini ketika Yesus sampai di Bait Allah, ternyata Simeon yang adalah imam pada saat itu, dia menyambut sang Yesus itu. Bahkan dia berkata dia menatap, melihat Yesus. Dan akhirnya apa kalau kita perhatikan di ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Saudara, kita lihat di sini bahwa Simeon, dia bukan hanya melihat Yesus itu datang, tetapi dia menyambut dan menatang dia sambil memuji Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya merayakan akan peristiwa kelahiran Yesus itu? Atau kita seperti Simeon yang mau menyambut dia dengan sukacita? Ingat bahwa menyambut saja tidak cukup, tetapi kita harus menerima dia. Sebagaimana Simeon, dia menerima Yesus. Dia menerima Yesus yang datang. Dia menerima sebagai Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-29, di sana dikatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu.
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi saudara, di sini Simeon tidak hanya melihat keselamatan itu, tapi dia menyambut keselamatan itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Matius, Yesus adalah keselamatan. Dia Immanuel. Dia adalah keselamatan. Ya, jadi keselamatan itu sudah datang. Mari kita sambut. Kita sambut dia. Kita terima dia. Kita mempersiapkan hati kita supaya dia tinggal di dalam hati kita. Karena apa? Ketika kita mempersiapkan hati kita, menyambut dia, tinggal di dalam hati kita, maka ada sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya. Jadi respon kita, apakah kita mau menyambut atau tidak? Semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau menyambut dia sebagaimana Simeon? Dia menyambut Yesus yang adalah keselamatan itu. Dia menyambut, dia menerima dia masuk ke bait Allah. Ini kita melihat di sini bahwa ada satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang Simeon. Dia mengakui bahwa Yesus adalah keselamatan itu. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Yohanes, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan di dalam Kisah Para Rasul, tidak ada nama lain yang akan diberikan selain nama Yesus yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi saudara, Yesus adalah keselamatan itu. Dia datang ke dalam dunia. Dan dengan demikian, mari kita menyambut dia, menerima dia, biarkan dia tinggal di dalam hati kita. Itu yang kedua, bahwa kita harus menyambut Kristus. Kita harus menerima dia tinggal di dalam hati kita. Supaya dia menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita, dan biarkan dia menjadi Immanuel. Bagian yang ketiga yang akan kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa ketika Simeon dia menerima Kristus, dia memuji Allah. Saudara, apakah di dalam hidup kita ketika kita merayakan kelahiran Kristus, apakah kita mau merespon atau mau kita menerima dia, dan setelah kita menerima dia, apakah kita mau memuji dia, memuliakan dia atau tidak? Simeon telah menjadi teladan bagi kita. Ketika dia melihat Yesus datang, dia menyambut dia, menerima dia. Setelah itu dia memuji Allah. Biarlah dalam hidup kita di tahun 2021 kita tetap memuji, memuliakan dia. Iman kita tidak goyah karena apa? Karena kita memuji Allah yang hidup, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan. Bahkan dia adalah Immanuel itu. Matius 1 ayat 23. Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau dia adalah Immanuel yang menyertai keluar masuk kita, maka saya rindu saudara, supaya di dalam hidupmu engkau tetap memuji dia, memuliakan dia, supaya dia tetap hidup di dalam saudara dan saudara pun hidup di dalam dia. Dengan demikian hidup kita menjadi kehidupan yang bermakna, hidup kita menjadi kehidupan yang berbuah dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah di tahun 2021 kita tetap melaksanakan ketaatan, baik di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia kerohanian, di gereja, atau dimanapun kita berada. Mari kita patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Baik aturan di dalam pemerintah kita,
Sebagaimana pada saat ini ada aturan 3M. 3M yang dimaksud adalah mematuhi aturan ya, mencuci tangan, memakai masker, ya, dan mengikuti protokol kesehatan. Itu aturan, maka kita harus mentaatinya. Karena itu adalah mentaati adalah satu hal yang penting supaya apa? Supaya kita bisa melewati semua dengan baik. Peraturan bukan untuk dilanggar, tapi peraturan dibuat untuk menjaga kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Dengan yang kedua adalah kita menerima Tuhan supaya Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita dan hati kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan biarlah Yesus yang adalah juru selamat itu menghidupkan hidup kita untuk terus memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, mari di dalam tahun 2021 kita tetap beriman kepada Kristus, karena Dia adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Dengan demikian, maka hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah dalam renungan ini menolong kita untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Tapi ingat bahwa dalam memuji Tuhan, kita harus memujinya, memuji Tuhan dengan penuh sukacita damai sejahtera. Bukan karena paksaan, tetapi kerinduan dari dalam hati kita untuk memuliakan Dia. Dan mungkin di dalam kehidupanmu, biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan-jalanmu, bagi kakimu, dan terang bagi jalanmu. Kiranya renungan singkat ini menolong kita untuk hidup di dalam Kristus. Dan tetap laksanakan tugasmu di tahun 2021. Ikuti aturan dan raihlah sukacita bersama Tuhan